Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang teman-teman sudah tulis di video saya beberapa bulan lalu, membahas tentang edit video dengan Movie Maker. Dari pertanyaan-pertanyaan ini beberapa saya akan bahas, antara lain cara menggunakan pip layer, kemudian membuat teks transparan, lalu menggunakan green screen. Ada lagi pertanyaan tentang cara membuat intro, dan masih banyak lagi pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di bagian komentar dari video itu. Untuk pertanyaan yang lain saya akan bahas pada video-video yang akan datang. Untuk kali ini saya hanya membahas satu topik saja, yakni tentang penggunaan pip layer. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Mungkin jawaban yang saya berikan ini tidak sempurna. Kalau ada cara yang lebih baik, silakan tulis komentar Anda di bagian bawah. Sekarang saya perlihatkan dulu video yang saya maksud. Nah, inilah video yang saya maksud tadi. Edit video untuk pemula menggunakan Windows Movie Maker 2021. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silakan di subscribe dulu. Dan silakan di download untuk softwarenya. Saya sudah sediakan linknya. Ada link 1 dan link 2. Perbedaannya adalah link 1 untuk yang installer dan link 2 adalah untuk Windows Movie Maker portable. Kalau Anda merasa agak berat, gunakan yang installer. Nah, mari kita akan mulai tutorialnya. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya mulai tutorialnya. Pertama kita buka dulu Windows Movie Maker. Di sini saya menggunakan Windows Movie Maker versi 2021. Interface dan bagian-bagian serta tools yang ada di software ini saya sudah bahas pada video tutorial sebelumnya. Bagi Anda yang belum lihat videonya, dapat klik link di bagian atas atau klik link di bagian deskripsi video ini. Pip track atau pip layer itu ada di bagian timeline. Secara default track atau layernya berturut-turut dari bawah. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama audio track, yang kedua transition track, yang ketiga main media track, yang berikut pip track. Pip track itu singkatan dari picture in picture track. Yang berikut text track. Semua track ini atau layer ini kita bisa tambahkan, kecuali satu yang tidak bisa ditambahkan, yaitu main media track. Pip layer ini dapat ditambahkan sampai 10 layer sesuai dengan kebutuhan. Untuk menambahkan, kita tinggal klik saja simbol tambah di sini atau add track. Kemudian kita klik add picture and picture track. Kita juga bisa menambahkan add text track, add audio track. Jadi kalau kita klik pip track, dia akan ditambahkan di timeline, dan ini adalah urutan pip track yang kedua. Jadi layer atau pip track ini bisa kita tambahkan sampai 10 layer sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi makin banyak layernya, itu perlu diingat bahwa makin berat untuk diproses oleh komputer. Jadi kalau komputernya atau laptopnya speknya itu masih di bawah, kita usahakan untuk tidak menggunakan layer yang terlalu banyak. Untuk menghapusnya kita tinggal klik saja, klik kanan pada pip layer ini, kemudian remove track. Agar jelas saya tambahkan beberapa footage yang saya sudah siapkan. Tetapi sebelum memasukkan footage video, perhatikan dulu di sini ada tanda centang apply after import. Apply after import.
Kita hilangkan centangnya dengan tujuan agar footage video tidak ditambahkan secara langsung ke bagian timeline. Kalau ini dicentang, semua video atau footage yang kita masukkan akan disusun di main media track. Tetapi karena di sini saya bermaksud menyusunnya di pip track, maka di sini saya hilangkan dulu apply after import. Kemudian saya drag videonya ke softwarenya. Jadi ini ada 6 footage berupa video. Setelah dimasukkan ini, untuk memasukkan ke pip player itu bisa dengan cara drag and drop, tetapi saya memilih dengan cara yang kedua. Kita klik footage-nya, kemudian di bagian add to timeline ini kita klik panah drop down dan kita pilih add to current picture atau pip track. Otomatis footage video nomor 1 akan diletakkan pada pip player nomor 1. Demikian untuk nomor 2, kita lakukan hal yang sama. Yang ketiga dan yang terakhir yang keempat. Jadi keempat video ini kita sudah masukkan pada pip player masing-masing. Video yang ada di timeline ini dapat disamakan durasinya dengan cara yang pertama dipotong atau di trim menggunakan toolsnya trim video time, dan yang kedua dengan cara mendrag ujung dari video. Yang saya akan lakukan dengan cara menggunakan trim video time. Jadi kita pilih, saya mengambil dulu video yang terpendek, kemudian saya klik trim video time. Di sini kita lihat dia ini panjangnya atau durasinya 13.471. Saya genapkan saja menjadi 13 detik. Kemudian saya klik OK. Kemudian yang video nomor 3, alasan saya menggunakan cara ini atau menggunakan trim video time itu agar durasinya lebih presisi. Kita menentukan 13 detik, maka keempat videonya ini 13 detik. Kalau kita menggunakan drag ujungnya, itu kemungkinan sulit untuk menyamakannya. Sekarang kalau kita perhatikan pada tampilannya ini masih menumpuk. Jadi videonya ini dari yang nampak ini adalah video keempat ya. Jadi yang paling atas adalah video keempat. Ini bisa kita cek kalau kita hilangkan dengan klik tanda mata yang ada di timeline. Ini yang paling bawah, kedua, ketiga, keempat. Sekarang saya maunya ini menjadi 4 bagian. Caranya adalah kita klik pada video di timeline, kemudian kita atur untuk pip layout. Jadi kita klik pip layout, kemudian saya pilih yang kiri atas. Video nomor 3, saya klik lagi pip layout, menempati kanan atas. Kemudian yang kedua menempati kiri bawah, dan yang pertama menempati
kanan bawah. Jadi ini keempat videonya sudah nampak atau sudah tampil seluruhnya. Kalau ingin lihat, kita tinggal tekan saja spasi untuk menjalankannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita dapat menambahkan background. Jadi di sini kalau kita lihat videonya semua menempati kanvas. Kalau kita meletakkan background, maka videonya kita harus atur dulu agar ada jarak antara video ini. Kita mulai dari yang pertama, kita klik dulu, kemudian saya beri jarak di sini. Caranya tinggal diarahkan saja, kemudian kita perkecil videonya. Yang berikutnya juga kita samakan saja. Untuk menambah background dapat dimasukkan latar pada main thread atau kita menggunakan set background color. Jadi kalau di sini background colornya adalah warna hitam dan ini bisa dirubah dengan klik set background color di sini. Kemudian kita memilih latarnya. Misalnya saya memilih latar ini. Lalu klik OK. Jadi ini kita bisa lihat ada warna di sini. Warnanya bisa disesuaikan saja. Yang berikut, kalau ingin tampil lebih bagus, kita menggunakan, mungkin ada footage yang bisa diletakkan di main media track. Dan di sini saya coba dengan menggunakan video 06 ini. Dan saya letakkan di sini. Oke. Sekarang kita coba. Nah, videonya di sini lebih bagus lagi kelihatan karena punya latar. Dan yang di sini juga kita bisa samakan durasinya. Lalu kita potong menggunakan trim video time. Jadi seluruh videonya sudah sama untuk durasinya. Penggunaan P-Player ini tidak terbatas pada contoh yang saya berikan di sini. Anda dapat memvariasikan untuk dapat digunakan, misalnya menggunakan logo, membuat teks, atau mungkin menggunakan green screen dan lainnya. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat mencoba.